Halo Bung, selamat datang di Aneka Ulasan dan ini adalah Halo Iron N1. Smartwatch terbaru dari Halo ini membawa konsep rugged khas Smartwatch Adventures. Yang menarik, smartwatch ini juga diklaim udah punya mil STD 810H military grade yang bikin smartwatch ini semakin tahan banting dan baterainya diklaim bisa tahan sampai 100 hari, Bung. Apple Watch pasti langsung minder ini mah. Dan yang lebih menarik lagi, harga smartwatch ini nggak sampai 1 jutaan, Bung. Kira-kira apalagi keunggulan dari smartwatch ini? Dan apakah cocok untuk Anda yang punya jiwa petualang? Bersama saya Firman dan ini adalah... kalem. Lagi. Bersama saya Firman dan ini adalah review Halo Iron N1. Yang mungkin akan langsung menarik perhatian Anda adalah penampilan dari smartwatch ini, Bung. Penampilannya terlihat garang seperti siap dibawa ke manapun Anda pergi. Tuh, keren ya. Impresi pertama saya pas unboxing, ternyata gede juga ya smartwatchnya. Panjangnya 52 mm, lebarnya 44 mm, dan tebelnya ini ada di 14 mm. Unit yang kita review ini yang warna hitam, dan masih ada pilihan warna abu-abu atau grey. Build quality dari smartwatch ini terasa solid banget, dengan bodi yang sudah full metal. Sedangkan untuk back covernya masih menggunakan plastik. Smartwatch ini juga sudah dapat sertifikasi mil STD 810H military grade yang membuat jam ini lebih durable dan tahan banting, Bung. Di sisi kanan ada 2 buah tombol, ada crown sebagai tombol power dan di bawahnya ada tombol menu. Di sisi kiri ada tombol untuk masuk ke list sport tracking dan di bawah ada sensor-sensor, mic dan speaker. Jadi Anda bisa halo-halo pakai smartwatch ini. Beralih ke strapnya. Smartwatch ini pakai strap ukuran 22 mm dan sudah quick release. Mekanisme quick release-nya pakai model yang konvensional. Jadi Anda bisa punya banyak opsi untuk gonta-ganti strapnya, Bung. Karena udah banyak banget yang jual di marketplace. Soal fitment-nya, di pergelangan ukuran 17-18 cm, smartwatch ini terlihat sedikit kegedean ya, Bung. Dimensinya yang tebal juga bikin terlihat makin gede. Udah kayak alat berubah Power Ranger. Nah. Jadi mungkin untuk Anda yang punya pergelangan tangan kecil akan kurang cocok dengan smartwatch ini. Nah, di saya aja berasa gitu kayak lebih gede gitu ya. Badik ya? Iya, badik kokoh namanya juga. Kokoh. Halo Iron N1 ini juga punya bobot 80-an gram ya. Dan terasa beratnya, Bung. Tapi selama saya pakai sih, saya nggak terlalu mengeluhkan berat smartwatch ini. Yang menurut saya jadi masalah adalah lubang-lubang di strapnya ini punya gap yang cukup lebar. Dan itu bikin saya agak susah nemuin fitment yang pas di pergelangan tangan saya. Jadi mungkin saya akan cari lagi strap yang punya jarak lubang yang lebih rapat agar dapat fitment yang lebih proper, Bung. Smartwatch ini juga udah punya sertifikasi 5 ATM water resist. Dan kalau Anda lihat di websitenya, Halo sampai bawa-bawa kata sea atau laut. Sepertinya mereka sangat yakin kalau smartwatch ini bisa dipakai berenang di laut. Wow, misalnya dipakai snorkeling gitu ya, Bung ya. Dimensi smartwatch ini yang gede diimbangi juga dengan ukuran layarnya yang besar. Halo Iron N1 ini punya bentang layar 2,13 inch dengan panel yang sudah AMOLED. Ini bahkan sedikit lebih besar dari Apple Watch Ultra 2 yang punya bentang layar 1,93 inch. Dan mungkin layar Halo Iron N1 adalah yang terbesar di kelas harganya, Bung. Kualitasnya udah oke banget dengan warna yang vibrant dan icon-icon yang ditampilkan juga udah cukup tajam. Ada juga fitur Always On Display yang watch face-nya bisa Anda pilih, Bung. Mau yang digital atau analog. Tapi mending yang digital aja ya. Karena kalau analog takutnya nggak bisa bacanya. Dipakai di bawah terik matahari udah cukup nyaman di brightness level 4 dari 5. Sayangnya, smartwatch ini belum punya fitur auto brightness. Jadi Anda masih harus ngatur sendiri tingkat kecerahan warnanya. Selain itu, layarnya juga sepertinya belum dilapisi oleh phobic coating ya. Karena terlihat ada bekas sidik jari di layarnya setelah dipakai. Di paket pembelian kita sebenarnya dapat anti gores juga untuk proteksi lebih di layarnya. Untuk watch face-nya, ada lebih dari 100 pilihan watch face yang bisa Bung lihat semua di aplikasi. Di smartwatch-nya sendiri, Anda bisa nyimpen sampai 11 watch face. Namun sayangnya, yang 10 nggak bisa digonta-ganti atau dihapus, Bung. Hah? Iya bener ya? Iya bener. Wah, anjir aneh banget ini.
Jadi Anda hanya bisa gonta-ganti satu watchface saja dengan watchface dari aplikasi. Ya. Kita berselancar di UI jam ini juga udah terbilang mulus, Bung. Walaupun di awal-awal pemakaian ada stuttering dikit-dikit ya. Selebihnya udah lancar banget, Bung. Swipe ke bawah untuk akses quick setting. Ada banyak quick setting yang bisa diakses. Ada setting brightness, do not disturb, bahkan ada trigger voice assist juga ya. Anda juga bisa melihat presentasi baterai yang ada di paling atas. Swipe ke atas untuk melihat notifikasi yang masuk. Swipe ke kiri untuk akses widget yang bisa Anda tambah dan atur urutannya. Swipe kanan untuk quick akses ke laporan cuaca, settingan Bluetooth phone call, dan ada icon dari menu-menu yang terakhir kita buka atau recent app. Untuk akses menu hanya pakai tombol yang ada di sisi kanan ini. Tombol ini juga bisa men-trigger voice assist saat ditekan dan ditahan. Sedangkan untuk crown-nya hanya berfungsi sebagai tombol power dan tombol home. Jadi Anda belum bisa scrolling konten smartwatch ini pakai crown-nya ya. Padahal fitur ini bisa bikin kita pakai jam ini tanpa harus menyentuh layarnya. Karena saat kita bertualang nih, kondisi tangan kita itu kan udah pasti kotor atau berkeringat. Dan ini bisa menggores layar smartwatch ini, Bung. Sebelum lanjut, kalau video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like videonya dan subscribe Aneka Ulasan. Biar nggak ketinggalan video terbaru dari kita ya, Bu. Lanjut, kita bahas fitur-fiturnya. Pertama, kita cek health monitornya. Smartwatch ini ada heart rate monitor, SpO2, stress level monitor, dan sleep monitoring. Untuk heart rate, SpO2, dan stress monitor, Anda bisa nyalain fitur ini untuk memantau data-data tersebut seharian dan bisa dilihat juga diagram hasilnya. Smartwatch ini juga punya monitor menstrual cycle untuk Anda para wanita petualang. Dan ada juga activity record yang berisi pedometer dan kalori harian yang terbakar. Lanjut, fitur penting selanjutnya yaitu sport tracking. Ada 100 lebih jenis olahraga yang bisa di-tracking oleh smartwatch ini, Bung. Sayangnya, Halo Iron N1 ini belum dilengkapi dengan built-in GPS. Waduh. Jadi untuk tracking jarak dan rutenya masih mengandalkan GPS smartphone Anda, Bung. Bahkan untuk olahraga yang memerlukan GPS, seperti olahraga lari ini, saat Anda buka, Anda harus memulainya itu lewat aplikasi. Jadi nggak bisa mulai langsung dari smartwatch-nya. Data-data yang bisa Anda pantau via smartwatch ada beberapa. Ada waktu, heart rate, kalori yang terbakar, langkah kaki, jarak, dan SPM atau step per menit. Sedangkan untuk pace, hanya bisa Anda lihat di aplikasinya, Bung. Saat menyalakan sport tracking, sayangnya nggak bisa ngapa-ngapain lagi, Bung. Bahkan untuk gonta-ganti lagu sekalipun. Setelah berolahraga, Anda bisa langsung melihat rekap datanya via smartwatch ini. Tapi sepertinya untuk olahraga yang dimulai lewat aplikasi, data-datanya nggak masuk ke smartwatch. Jadi, Anda hanya bisa lihat datanya di aplikasi saja. Data-data yang ditampilkan di aplikasi juga masih sama, dengan tambahan rute, pace, dan grafis heart rate selama berolahraga. Data-data hasil tracking ini juga bisa Anda sinkronkan dengan aplikasi pihak ketiga, seperti Strava dan Google Health. Selain itu, ada beberapa fitur yang menurut saya menarik dan mungkin Anda butuhkan juga, Bung. Sebagai smartwatch adventure, Halo Iron N1 ini juga sudah dilengkapi dengan kompas, altimeter, dan barometer. Ada juga trigger assistant yang bisa men-trigger Google Assistant. Fitur ini bisa Anda aktifkan dengan menekan dan tahan tombol menu, Bung. Smartwatch ini juga bisa jadi remote kamera shutter, tapi masih menggunakan aplikasi kamera bawaannya dari Halo Fun. Belum bisa menggunakan aplikasi kamera bawaan dari smartphone Anda. Ada juga fitur kalkulator untuk bantu Anda ngitung-ngitung pas lagi di gunung. Lanjut ke sektor notifikasi. Untuk notifikasi chat, isi pesan yang bisa dimuat di layar smartwatch nggak begitu banyak ya, Bung. Bahkan kalau pasangan Anda ngechat panjang, alasan kenapa dia bohong, wow. Isi pesannya nggak bisa di-scroll-scroll lagi. Dan Anda mesti buka HP dulu kalau mau lihat fullnya. Lanjut, saat. Iya, itu teh. Iya. Lanjut, saat. 3, 4. Udahan ya. Saat ada spam chat, notifikasi yang ditampilkan akan beda-beda. Kadang ada previewnya, kadang hanya jumlah chat yang masuk saja. Smartwatch ini sayangnya belum punya fitur quick reply, Bu. Jadi Anda mesti pakai HP Anda kalau mau balas chatnya. Selain itu, saya merasa kalau notif getar di smartwatch ini tuh kurang berasa di pergelangan tangan saya. Asumsi saya mungkin ini disebabkan oleh bodi smartwatch yang cukup tebal. Ya, jadi mungkin penghantar getarannya jadi sedikit teredam. Untuk notifikasi telepon masuk, nama kontak akan muncul di layar dan ada opsi untuk mengangkat atau menolak panggilannya. Sedangkan untuk notifikasi panggilan WhatsApp, sama seperti pada notif telepon biasa.
Nama kontak akan muncul dan Anda bisa mengangkat telepon WhatsApp langsung dari smartwatch ini. Keren. Ini pakai Samsung ya? Betul. Pasti bisa pakai Samsung. HP lain, haha. Nanti kita coba. Oke, nanti kita coba ya. Iya. Silakan Anda dengarkan juga hasil perekaman suara dari mikrofon Halo Iron N1 ini. Halo Bung, ini adalah hasil perekaman menggunakan mikrofon Halo Iron N1. Menurut Anda bagaimana kualitas perekamannya Bung? Jangan lupa like and subscribe. Kita lanjut ke sektor yang bikin saya tercengang, yaitu sektor baterainya Bung. Gila. Smartwatch ini punya baterai yang gede banget untuk sebuah smartwatch. Dan bahkan mungkin ini adalah baterai terbesar di kelas harganya Bung. Halo Iron N1 dibekali baterai badak berkapasitas 850 mAh. Baterai ini diklaim bisa bertahan sampai 100 hari di mode standby-nya. Dan untuk tipikal usage-nya, smartwatch ini diklaim mampu bertahan sampai lama juga nih, 25 sampai 30 hari. Gokil. Gede banget nih, buat Godzilla kali. Sebagai gambaran, sampai kita syuting video ini, saya udah pakai smartwatch ini ya, selama semingguan, dan baterainya sekarang tuh masih di angka 67%. Halo emang. Geleng-geleng doang. Apple Watch aja minder. Apple Watch minder, turunin lagi lah. Skenario pemakaiannya adalah selalu connect ke smartphone dengan notifikasi dari beberapa aplikasi chat aktif, sekali dipakai olahraga, dan tanpa always on display. Dan itu masih 67% sampai sekarang. Mungkin kalau hitung kasarnya, smartphone ini masih bisa bertahan lebih dari semingguan lagi, Bung. Untuk ngecas smartphone ini udah pakai magnetic pin dan klaimnya untuk ngecas dari 0 sampai 100% membutuhkan waktu kurang dari 4 jam. Walaupun ini terbilang waktu yang sangat lama ya untuk ngecas sebuah smartwatch. Tapi menurut saya ini masih bisa ditolerir. Mengingat Anda mungkin hanya akan ngecas smartwatch ini tuh sebulan sekali. Malah bisa lupa. Anda bisa cas smartwatch ini sebelum tidur dan pas bangun. Mamas ikut bangun juga. Wah, aduh, kaget loh. Dan pas Anda bangun, smartwatch ini sudah terisi penuh dong pastinya. Halo Iron N1 ini di pairing dengan aplikasi Halo Fun. Dan smartwatch ini saya pairing pakai Samsung M21 yang rencana bakal saya ganti juga Samsungnya. Amin, ya Allah amin. UI aplikasi ini tergolong sangat simpel ya. Hanya ada data hasil tracking, menu maps untuk olahraga, dan profil. Untuk pengaturan smartwatch-nya, ada pengaturan yang mengaktifkan health monitoring seharian, pengaturan notifikasi, menambahkan olahraga ke list sport tracking, dan menambahkan frekuen kontak ke dalam smartwatch-nya. Kayak ini kayak kontak favorit kali ya. Oke. Kesimpulannya, Halo Iron N1 ini dijual dengan harga 699.000. Smartwatch ini menurut saya sudah pantas disebut sebagai smartwatch adventure. Bodinya solid dan tahan banting. Membuat Anda lebih tenang kalau mau kotor-kotoran, Bung. Layarnya yang gede ini juga punya kualitas yang udah oke banget di kelasnya. Dan udah cukup nyaman kalau dipakai di bawah terik matahari. Daya tahan baterainya yang panjang banget, udah bisa banget Anda bawa hiking berhari-hari tanpa perlu khawatir kehabisan baterai. Walaupun belum ada GPS-nya, menurut saya hal ini masih sangat bisa diterima. Mengingat trade-off yang dikasih juga masih oke banget kok, terutama di sektor baterainya. Untuk Anda yang mungkin sering beraktivitas di luar ruangan, saya rasa smartwatch ini patut Anda pertimbangkan untuk menemani aktivitas outdoor Anda. Bagaimana menurut Anda? Kalau Anda tertarik, link produknya udah saya taruh di deskripsi. Siapa tahu ada promo tuh. Share juga pengalaman Anda kalau lagi pakai smartwatch ini di kolom komentar ya. Jangan lupa di like kalau video ini bermanfaat dan subscribe Aneka Ulasan biar nggak ketinggalan video terbaru dari kita. Follow juga sosial media kita di @anekaulasan dan saya Firman dari studio Hasselblad Media Group pamit. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa. Terima kasih Halo. Terima kasih Halo, ini bagus banget. Iron Man. Iron Man.